Oh, halo MNCer, senang sekali malam hari ini kita bisa hadir kembali ya. Setelah sekian lama vakum, tidak ada IG Live untuk edukasi maupun penyampaian informasi dan juga saham-saham pilihan di malam hari. Dan mulai malam hari ini, selama sebulan 2 kali kita akan mulai lakukan kembali edukasi, informasi, dan juga IG Live dengan narasumber orang-orang yang berkompeten dan juga punya kemampuan untuk memberikan insight, kemudian experience tentang bagaimana menjadi seorang trader maupun investor yang baik. Untuk malam hari ini saya Lukman El Hakim atau biasa dikenal dengan Om Luk ya. Sudah kedatangan seorang tamu istimewa ya. Beliau datang dengan wajah yang tertutup topeng ya. Ini namanya Om Silent dari Silent Trader Academy. Beliau adalah pemenang salah satu kompetisi trading di sekuritas yang ada di Indonesia. Season ke-5 dia jadi pemenang kedua kategori Champ ya. Bahkan sudah mendapatkan cuan 400%-an lebih selama mengikuti kompetisi tersebut. Dan saat ini beliau akan sharing dengan saya tentang bagaimana mengantisipasi ARB simetris yang baru saja terjadi mulai tanggal 4 September 2023. Kita juga tahu bahwa saat ini di market setelah periode pandemi selesai, kemudian juga setelah kita kembali back to normal, maka pasar modal pun aturan-aturannya sudah mengalami kembali ke periode normal. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng Om Silent ya. Om Silent manggilnya harus dipanggil Om Silent ya, karena memang kita menjaga anonymity dari Om Silent supaya apa? Supaya orang tetap penasaran dan juga orang tetap mau belajar. Selamat malam Om Silent, apa kabar? Halo, selamat malam Om Luk. Suara saya aman ya? Aman, Aman ya? suaranya aman, sehat-sehat Om Silent ya. Nah, Sehat, malam hari puji ini kita syukur. akan ngobrol-ngobrol tentang ARB simetris. Harusnya sih dulu ya sebelum trader angkatan corona mungkin belum pernah mengalami kondisi dari ARB simetris di mana potensi cuan dalam satu hari itu bisa maksimal 30%, tapi juga potensi turunnya bisa sampai 35% juga, khususnya untuk saham-saham di bawah harga Rp200. Nah, melihat kondisi seperti ini nih Om Silent ya, dari sisi trader sebenarnya itu lebih baik kondisinya ARB-nya simetris 35 naik, 35 turun, atau seperti pada saat periode corona di mana naiknya mentok tapi turunnya dibatasi sampai 7%. Mungkin bisa sharing view-nya sebagai trader dan juga komentar-komentar dari teman-temannya di lingkungan trader sendiri. Silakan Om Silent. Oke, sebelumnya terima kasih banget ya untuk Om Luk dan MNC Sekuritas juga. Ini perdana ya Om Luk ya. Kita Betul, silent trader dengan MNC Sekuritas dan mungkin soon bakal terus ya Om Luk ya betul. untuk Sebulan kasih-kasih 2 kali kita sharing-sharing akan edukasi. jadwalkan. Ya. Ya, siap. Nah, jadi sebelumnya mungkin kenalan dulu ya, seperti yang tadi disampaikan nama Om Luk. Mungkin sebagian yang ngelihat, wah ini orang aneh nih katanya gitu kan. Berarti first impression-nya karena ada seseorang tiba-tiba diundang MNC Sekuritas pakai topeng. Jadi kita kenalan dulu singkat. Saya biasa dipanggil Om Silent buat teman-teman yang belum kenal gitu ya. Teman-teman gak usah khawatir, saya sudah tersertifikasi ya CSA dan CTA gitu ya. Lalu juga saya udah lisensi OJK, WMI dan WPPE, founder dari komunitas Silent Trader Academy. Oke, nah lalu balik lagi ke pertanyaan Om Luk, sebenarnya menarik ya pertanyaannya bahwa ini kan periode transisi ya bener ya Om Luk ya, dari yang dulu sebelum COVID ya, sebelum pandemik, habis itu regulasi berubah, salah satu regulasi yang cukup signifikan dirubah ialah dari penentuan auto rejection bawah. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih belum familiar gitu ya dengan istilah ARB, jadi auto rejection bawah atau ARA auto rejection atas merupakan ketentuan dari bursa gitu ya, dari regulator untuk kenaikan maksimal ya dan penurunan paling maksimal dalam satu hari. Nah, kalau dulu waktu sebelum atau waktu pada saat pandemi itu di ARB-nya disetarakan.
Jadi untuk emiten-emiten baik itu dari harga 50 sampai harga mungkin belasan ribu, itu sama teman-teman, ARB-nya 7%. Jadi dalam satu hari mentok-mentok turun 7%. Nah, per September bulan ini gitu ya, di tanggal 4 teman-teman juga kan sudah pasti tahu dan ngalamin, dikembalikan. Gitu. Jadi sebenarnya regulasinya nggak dirubah ya teman-teman ya dan Om Luk, bahwa ini dikembalikan. Jadi sebelum pandemik mungkin seperti yang tadi Om Luk sampaikan, yang udah trading sebelum pandemik ya mereka biasa saja karena memang kembali ke setelan pabrik, istilahnya kayak gitu, kembali ke default. Nah, tentu setiap perubahan pasti ada masa transisi saya nyebutnya. Jadi seperti contoh waktu kode broker dihapusin. Itu kan salah satu hal signifikan juga ya, Om Luk ya. Bagi para trader, terutama kode broker dihapus pada saat live market, itu jadi something yang besar di pembahasan apalagi dunia scalper. Nah, periode masa transisi itu tentu banyak yang nggak nyaman. Gitu. Termasuk mungkin saya pada saat itu, namun Biasanya, seiring berjalannya biasanya kalau waktu, transisi kayak gini, sorry, sorry. Kalau transisi kayak gini kan biasanya ada adjustment ya, ada betul, adjustment dari mungkin cara 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 trading, betul. kemudian juga cara ini. Itu biasanya adjustmentnya butuh waktu berapa lama? Kemarin pas lagi kode broker dihapus? Kalau saya pribadi dan melihat gitu ya di lingkungan di community-community yang ada 1 sampai 2 bulan Om Luk, kurang lebih untuk masa transisi. Mereka menyesuaikan gaya trading karena kan mungkin yang biasa saya lihat kode broker tuh ya. Jadi mereka jadi fokus ke chart nih dan itu sebenarnya bagus. Karena analisis teknikal yang benar ya kita fokus pada chart. Bukan kita fokus pada ngeliatin kode broker. Ini tuker sama ini beli sama ini. Itu sebenarnya pendekatan yang menurut saya kurang tepat. Dan justru itu jadi positif. Gitu. Nah, tapi lanjut balik lagi transisi ke ARB simetris yang sesuai fraksi, ya mungkin saya kasih singkat. Jadi untuk emiten di bawah 200, ya emiten di bawah 100 itu ARA dan ARB-nya sama 35%. Untuk emiten di range harga 200 sampai 5.000 Ribu. itu ARA dan ARB-nya 25%. Di atas 5.000 sampai harga yang tidak ditentukan, berarti di atas 5.000 itu 20%. ARA dan ARB. Jadi bisa maksimal naik 20%, turun juga bisa 20%. Oke. Pengecualian, ya, pengecualian untuk papan akselerasi. Mungkin teman-teman juga udah sering lah ya, teman-teman bisa searching juga. Emiten-emiten masuk ke dalam papan akselerasi dan papan baru, ya Om Luk ya, papan pemantauan khusus. Yang dulunya tuh notasi X. Jadi kalau teman-teman trading, misalnya pakai MNC, kan ada catatannya tuh, notasinya. Nah, notasi X atau notasi khusus ini sekarang jadi papan pemantauan khusus, itu batas arah ARB-nya 10%. Koreksi 10%. ya kalau saya salah. Betul, betul. Gitu. Jadi di luar kedua papan itu sesuai fraksi yang tadi saya sebutin. Ya, teman-teman bisa Oke. cek di IG-nya MNC, IG-nya kita ada kasih informasi, teman-teman tinggal baca. Nah, Oke. lalu Nah, dalam uh, bentar, kembali ke masalah tadi ya, kan ketika orang mengalami transisi ya awalnya kan aturannya sebenarnya memang udah simetris ya. betul. Kemudian karena ada kondisi pandemi untuk menjaga stabilisasi market dibuatlah kondisi asimetris untuk menjaga trader-trader baru lah ya supaya nggak langsung shock gitu loh. Satu hari sahamnya turun 35%, apalagi kan juga yang 30% ini kan saham-saham yang terus terang fraksinya adalah fraksi-fraksi yang memang cocok ya untuk investor-investor retail unyu-unyu lah kita bilang lah ya Betul. seperti itu. Nah, kalau mereka misalkan tiba-tiba beli saham tersebut lalu turun 30 kan agak shock gitu ya. Yap. Nah, sebenarnya dari sisi trader sendiri ya, itu lebih prefer yang mana sih? Ya, lebih prefer dalam artian bukan bahwa ini akan merubah aturannya lagi tidak atau misalnya balikin lagi dong ke zaman pandemi bukan seperti tapi dari sisi preferensi jaga psikologinya tuh sebenarnya lebih seneng ngelihat risk-nya dibatasi atau risk dan reward-nya dibikin sama sih sebenarnya. Oke, oke. Ini pertanyaan menarik ya, Om Luk. Setelah ini kan belum nyampe sebulan ya, baru kurang lebih 2 minggu diberlakukan. Memang kalau menurut pendapat saya pribadi, ya mungkin bisa beda antara tiap trader, tapi menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya jadi hal positif ketika auto rejection ini menjadi sama gitu ya, sesuai fraksi. Nah, mungkin kalau kita bicara risk dan reward, sebenarnya
risk reward yes setara karena kan ada potensial naik 35%, potensial turun juga 35%, let's say gitu. Tapi ini bisa diputar atau dibalik. Misalnya ketika kita entry di posisi yang tepat gitu ya. Contoh misalnya kita entry di saham-saham yang hampir auto rejection bawah ya, atau dalam tanda kutip misalnya turun 30%. Dia balik ke opening aja, itu kan kita udah profit 30% lebih. Itu contoh. Tapi bisa juga sebaliknya ya. Kita beli emiten kejar untuk close ARA, misalnya di 30-35%, dibanting ke harga open, ya itu minusnya juga 30-35%. Tapi dari sini menunjukkan bahwa peluang bagi kita sebagai seorang trader harusnya menjadi peluang yang lebih besar karena volatility market akan lebih terbuka Om Lo, karena range-nya terbuka lebar khususnya di emiten-emiten yang di harga 200 ke bawah ya Ya, gitu. Itu akan menjadi fluktuasi yang harusnya bisa kita manfaatin. Jadi ini betul. harusnya sesuatu yang positif. Oke. Mungkin akan jadi negatif bagi teman-teman yang belum siap. Nah, belum siap ini mungkin banyak nih, banyak faktor. Tadi Om Luk ada singgung psikologis. Nah, masalah psikologis ini memang masalah yang paling sulit ya. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang baru belajar, karena ikut-ikutan lah, mungkin juga masih kurang teredukasi dengan baik gitu ya. Dan mungkin ada faktor lain nih, Om Luk yang saya lihat ialah suka nggak suka platform yang kita gunain ini juga jadi salah Belum. satu Ya, penentu. ya. Apalagi ini auto rejection simetris. Sekali kita nggak disiplin, sekali aja, dan lagi apes close auto rejection bawah, cuan yang udah kita kumpulin dari bulan Mei, Juni, Juli misal, itu bisa langsung ludes Oke. dalam satu kali kita nggak disiplin. Oke. Nah, dalam kondisi ARB yang mulai simetris ya, kemudian juga makin banyaknya pilihan saham, sekarang udah sampai 800 gitu Mhm. ya. Apakah ada suggestion nih dari Om Silent nih, kira-kira better trading di saham-saham yang seperti apa? Karena kalau kita tahu tadi ya, saham-saham yang kapitalisasi kecil, apa namanya, tier 2, tier 3, ini kan memang rentang harganya kan biasanya di bawah 200 ya, atau mungkin di Mhm. bawah 500 gitu ya. Tapi kalau saham-saham blue chip yang kita lihat top 20-nya di IHSG kan rata-rata udah di atas 2000-an gitu ya. Nah, Betul. suggestion dari Om Silent sendiri better ya melihat dari volatility, kemudian juga kesiapan mental gitu ya. Untuk trader di Indonesia mostly gitu ya, Mhm. di disarankan pilih saham yang seperti apa nih? Oke. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, saya nggak pernah suggest, teman-teman baru baru buka account misalnya sebulan 2 bulan, udah beli banking aja. Atau misalnya teman-teman udah lama nih, boleh saham-saham small cap. Sebenarnya menurut saya nggak seperti itu, tapi memang kalau untuk disuggest apa namanya, lebih prefer, mungkin saya nggak bisa nyebutnya blue chip ya. Tapi mungkin emiten-emiten yang ya let's say middle cap juga oke lah gitu. Middle cap kan juga banyak yang di bawah 200, let's say. Jadi ini mungkin menurut saya bukan masalah market cap dari emiten tersebut, tapi kalau mungkin kita memposisikan diri sebagai trader, suggest yang pasti yang selalu saya kasih ke teman-teman, mau waktu sebelum pandemik, lalu waktu pada saat pandemik, atau bahkan sekarang udah balik lagi sesudah pandemik, satu, tradinglah di saham-saham yang trennya naik dulu. Itu dulu. Gitu. Jadi terutama buat teman-teman yang mungkin masih baru ya. Jadi mau itu small cap, even middle cap, atau bahkan blue chip, cari dulu saham-saham yang trennya naik. Kita filter dulu, masukin ke list. Nah, dari situ tinggal kita masukin aja. Karena banyak banget, ya saya juga nggak tahu kenapa mereka mungkin bisa ikut-ikutan atau gimana, tapi banyak banget emiten-emiten yang downtrend mereka hajar terus Om Lu. Hmm, Even emiten-emiten blue chip kan juga banyak ya yang downtrend ya secara trend. Itu mereka hajar juga dan itu menurut saya salah. Jadi bukan permasalahan blue chip, small cap, middle cap. Tapi untuk suggestion awal ketika mereka trading di emiten yang downtrend, berarti kan memang secara trend masih akan lanjut turun ya, Om Luk ya betul ya. Sampai ya. nanti ada reversal yang muncul gitu. Bisa dari chart pattern, bisa dari indikator dan lain-lain. Nah, banyak yang tradingnya di saham-saham seperti itu. Alhasil, mau ARB-nya 7% atau ARB-nya simetris, tetap gagal. Tidak Oh, merubah. Karena memang dari awal stepnya salah. Jadi mungkin suggest pertama dari saya, list dulu, screening dulu,
emiten-emiten yang trennya naik. Itu dulu. Itu akan memudahkan teman-teman untuk positioning entry gitu ya. Karena kalau emiten yang naiknya atau lagi dalam tren yang memang uptrend, apalagi strong uptrend, maka kemungkinan kita terjebak ya di ARB simetris yang bisa turun 35%, 25% harusnya peluangnya lebih kecil. Oke. Meskipun peluangnya tetap ada. Oke. Nah, tadi kan disebutkan saham-saham yang uptrend. Mungkin bisa dikasih clue karena kan juga banyak orang mendefinisikan uptrendnya kan agak beda-beda Betul, nih ya. Ada yang minor, ada yang betul. namanya minor trend atau misalkan intermediate trend atau misalnya long uptrend gitu ya. Nah, ini yang clue-nya misalkan cari aja yang di atas kan EMA 20 Oke. atau EMA 5. Di mana nih? Oke, oke. Ini menarik ya, teman-teman ya. Jadi pendekatan untuk nentuin tren pun juga seperti Om Luk bilang, banyak approach-nya. Ya, kita bisa pakai klasik, pendekatan klasik, kita hitung higher high, higher low, dan sebagainya. Ya mungkin itu agak kompleks. Lalu kita juga bisa tarik tren lain. Lalu yang paling gampang kita menggunakan indikator. Salah satunya tadi Om Luk ada sebutin ialah menggunakan moving average. Jadi ini indikator sejuta umat yang mana memang kenapa sejuta umat karena memang sefungsional itu Ya. gitu. Jadi saya rasa semua trader mau gaya tradingnya gimana pun moving average masih pasti mereka pakai. Cuman mungkin ya angkanya beda-beda Om Luk ya. Ada yang suka angka ini, ada yang suka jenisnya exponential, simple dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman tipikalnya swing gitu ya, mungkin rentangnya mingguan let's say sampai bulanan, ada beberapa moving average yang common dipakai gitu. For example, moving average 100 dan 200. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham, moving average itu kan artinya rata-rata bergerak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan EMA 100, maka rata-rata bergerak selama 100 hari kerja. Gitu. Jadi 100 hari kerja kurang lebih 5 bulan ya Om Luk ya. Kurang lebih setengah tahun. Ya. Kalau Lagi kalau EMA di 200. motion trade udah kita set up sebenarnya ya Ya. di sistem kita udah ada tuh sebenarnya 5 10 20 Nah, atau 5 20 50 itu bisa di-adjust nanti sama teman-teman. betul. Jadi di motion trade kita bisa adjust. Abis itu jenisnya juga bisa di-adjust ya, Om Luk ya. Jadi biasanya kan mungkin common kita belajarnya simple dulu. Tapi nanti bisa di-adjust gitu. Biasanya kan kalau yang udah expert mungkin pakai exponential itu kan atau weighted dan lain-lain. Nah, itu kalau udah next level kita bisa kotak-katik. Tapi overall untuk simple yang SMA itu udah oke banget. Itu untuk swing 100 atau 200. Gitu. Jadi perhatiin aja. Kalau harga atau candle-nya kita kan hampir semua pakai candlestick lah ya, jarang yang pakai bar. Jadi kalau candle-nya berada di atas dari moving average, kita bisa asumsikan itu uptrend. Uptrend, ya misalnya kalau dia di atas EMA 200 berarti uptrend selama 200 hari ke depan. Kayak gitu. Lalu kalau cakupannya lebih kecil, misalnya kita udah trader harian nih, day trader, apalagi yang udah scalper, karena mungkin kebetulan saya trader harian lah, mentok-mentok mingguan, maka ada muncul nih EMA yang lebih kecil kita pakai. Tadi misalnya contoh Om Luk ada sebutin kalau di motion kan udah di default ya 5, 10, 20. Nah, memang saya pakai kebetulan sama nih Om Luk angkanya. 5 ini untuk yang para scalper ya, tapi harus disclaimer teman-teman harus memperhatikan risk reward-nya lah ya. Lalu EMA 10 itu kan berarti kan rata-rata 10 hari. Berarti kan 2 minggu gitu ya. Jadi untuk time frame-nya 2 minggu. Gitu. Jangan kita pakai EMA 5 let's say seminggu, kita keep 1 bulan. Itu salah. Pasti cut loss. Ya, jadi penyesuaian gaya trading kita dengan time frame indikator yang kita gunain juga penting. Dengan kita pakai EMA 200, kita trading beli hari ini, jual besok. Nggak relevan. Ya, begitu pula sebaliknya. Nah, ini kan tadi juga udah disampaikan akan ada adjustment, kemudian juga orang juga mungkin akan menyesuaikan time frame, menyesuaikan tools dan lain-lain ya. Nah, menurut Om Silent sendiri ketika ada transisi nih dari kebiasaan orang mungkin ARB dipatok 7%, ARB dipatok 15%, sekarang di lossin simetrikal 35, 25, 20 gitu ya. Kira-kira sampai akhir tahun ini marketnya akan jadi lebih ramai atau mungkin akan ada penurunan dulu nih? Karena kan juga ini transisinya sebenarnya oke juga sih ya, karena terjadi di kondisi di bulan September, di mana secara probability memang
September ini kecenderungannya adalah marketnya turun. Betul, Kan sebenarnya kalau dari sisi seasonality kan September ini cenderungnya juga betul. turun gitu ya. Lalu Oktober, November, Desember biasanya kan juga ada periode-periode di mana ekspektasi orang bahwa ya mungkin lah banyak lah ada istilahnya ada Santa Claus Rally, ada pokoknya all that magic work lah gitu ya. Nah, apakah menurut Om Silent ini dengan penerapan pengembalian ke symmetrical ARB ini akan membuat marketnya turun dulu, transaksinya turun, kok jadi boring gitu, atau justru malah akan lebih semangat gitu? Oke, Berangkat dari pengalaman yang ada deh di komunitasnya sendiri deh, coba. oke. Kalau dari pengalaman ya dan sudut pandang saya, sebenarnya saya masih optimis ini harusnya ya akan meningkatkan, let's say kalau disebut transaksi market atau fluktuasi yang ada di emiten-emitennya harusnya lebih tinggi. Cuman mungkin benar seperti yang Om Luk sampaikan karena kan pemberlakuan ini pas di bulan September ya, di mana secara seasonality biasanya September itu persiapan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin nanti bulan Oktober November mulai bahas Santa Claus Rally, window dressing dan sebagainya. Memang biasanya kalau secara historically let's say 5 tahun terakhir memang di September pijakan awal gitu. Jadi kalau kita mungkin flashback ke IHSG dulu ya Om Luk sebentar, bahwa kalau kita lihat IHSG kita kan sempat break meskipun secara closingan gagal break ya di 7.000 di level 7.000-an 7.000 ya, poin. lalu. Ya at the end per hari ini closingnya di 6.900 sekian gitu, atau kita bisa bilang false break ya untuk saat ini. Jadi kalau memang kita lihat dari kacamata market, kondisi marketnya juga tidak memungkinkan untuk transaksinya langsung tiba-tiba ramai banget gitu. Meskipun memang pemberlakuan ARB simetris ini di satu sisi mungkin masih transisi, mereka penyesuaian gitu ya. Di sisi yang kedua juga memang secara general majority untuk saham-saham yang ada di indeks atau di IHSG kita ini masih belum belum semuanya berada dalam tren yang baik. Jadi itu juga mungkin menyebabkan minat mereka untuk lebih aktif, even itu mereka top up ke portofolionya atau dengan dana yang ada mereka tradingkan dengan aktif mungkin belum. Tapi menjelang akhir tahun saya pribadi optimis bahwa baik itu dari transaksi harian IHSG sendiri ataupun dia dari saham-sahamnya harusnya menuju ke arah yang lebih positif. Oke. Nah, gimana nih caranya supaya supaya tidak terjebak ke dalam kondisi ARB gitu ya, sahamnya ARB, atau misalnya kan ada juga sekarang istilahnya ARB berjilid-jilid gitu ya. Nah, Ya, itu bagaimana nih cara antisipasinya supaya kita tidak terjebak ke saham-saham yang punya potensi ARB, baik itu ARB single sekali atau double handle ARB atau ARB berjilid-jilid. Mungkin ada tips dan trik dari Om Silent. Nah, sebelum oke. Om Silent jawab, mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan, jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar. Nanti setelah diskusi antara saya dengan Om Silent, nanti akan kita coba jawab ya Ya, bersama-sama. Silakan, Om Silent. oke. Mungkin pertama poin satu dari sisi pemilihan sahamnya dulu kali Om Luke ya. Tadi kan udah beberapa poin saya sampaikan dan biasanya kecenderungan yang saya perhatikan apalagi untuk trader ya. Emiten-emiten yang biasanya bisa auto rejection bawah gitu ya. Berarti turunnya ya lebih dari 20, 25 sampai 35%. Itu pertama emiten-emiten yang sifatnya repo atau repurchase agreement. Jadi mungkin ini agak kompleks untuk dijelasin. Ya, tapi pada intinya kalau emiten repo, cirinya satu ciri, teman-teman buka chart, ya, teman-teman buka chart, teman-teman lihat kalau volumenya tersusun dengan sangat rapi, kayak sisir gitu ya. Jadi kalau trader bilangnya itu ciri-ciri Ya, ya, repo yang pertama paling sering muncul adalah volumenya kayak sisir. Nah itu hindari dulu. Karena biasa emiten-emiten kayak gini, ini yang paling gampang untuk auto rejection bawah. Itu satu, gitu ya. Lalu kedua, hindari emiten-emiten yang beritanya belum ada, belum keluar, tapi emitennya udah naik puluhan persen berkali-kali. Gitu misalnya hari pertama 20%, besok naik lagi 25%. Atau udah 13 hari naik, 5 hari naik berturut-turut, itu hindari. Karena emiten-emiten tersebut yang paling potensial untuk auto rejection bawah. Yaitu mungkin dari pemilihan saham yang kita filter, yaudah ini nanti dulu deh. Nggak usah trading emiten-emiten ini dulu.
Karena seperti yang Om Luk bilang tadi, udah ada 800 saham teman-teman. Jadi kita nggak cuan di emiten itu, kita pasti bisa cuan di tempat yang lain. Gitu. Jadi kita nggak usah pusing. Karena masih ada 800 saham yang menarik untuk kita tradingkan. Lalu mungkin poin kedua ialah balik lagi. Saya tadi ada singgung terkait platform. Karena suka nggak suka, ya mungkin ini agak sensitif dan bisa beda pendapat bagi semua orang. Tapi di beberapa konten di kita, komunitas kita pun saya selalu singgung terkait platform atau sekuritas yang kita pakai. Gitu ya. Jadi waktu ARB 7% pun, kasus kena ARW berjilid pun banyak Om Luk. Mungkin Om Luk juga sering dengar, teman-teman juga pasti sering dengar, dan ya saya nggak tahu apakah teman-teman ada yang menjadi korban. Kayak misalnya dalam beberapa bulan terakhir ada saham Dewi. Itu dari 300 suddenly ke berapa sekarang? Mungkin ke 50 atau ke suspend, saya nggak tahu. Itu nggak dikasih exit sama sekali. Gitu. Nah, kalau saja kita nggak disiplin, atau kita udah disiplin, tapi platformnya tidak mumpuni dalam tanda kutip, saya udah pasang nih Om Silent, tapi kok reject ya? Nah, nggak mungkin saya ngejemput, nggak tahu nih. nggak Iya, ngejemput. betul. Mungkin teman-teman pasti ngalami. Even saya pribadi juga mengalami gitu ya di beberapa platform, dan faktornya banyak. Misalnya server dari sekuritas tersebut overload. Balik lagi nih, saya nggak menjelekkan atau membaguskan sekuritas tertentu, tapi ini berdasarkan based on experience ya, Om Luk ya, dan teman-teman ya. Dan saya yakin teman-teman juga ngalamin gitu. Teman-teman punya pendapat yang sama. Bisa jadi karena server overload. Kedua, banyak faktor memang secara orderan sukses Om Luk. Misalnya kita setting emiten di harga 100. Stop loss. Nah, kita resetting nih pakai sekuritas A. Ordernya sukses, tapi jatuhnya kita ngantri di 100. Kenapa? Karena servernya overload, dia ngantrinya paling belakang, ya sekuritas yang cepat kejual duluan. Kita jatuhnya ngantri. Itu yang paling sering terjadi yang saya temukan. Karena kebetulan saya kan udah 6 tahun ya, 6-7 tahun teman-teman, dan saya kayaknya udah pernah coba pakai 7 sekuritas lebih secara aktif. Jadi ya kurang lebih saya punya comparison lah ya. Saya punya comparison pribadi yang kadang saya sering tuh, Om Luk, mungkin cerita dikit boleh ya? Boleh. Ada sekuritas ABC gitu yang aktif. Saya pakai, saya tes. Saya beli bareng, saya antri jual bareng gitu. Dan ya hasilnya beda-beda. Secara urutan antrian ada yang lompat jauh ke belakang, ada yang duluan kejual. Padahal mungkin secara bid offer baru kesentuh dikit. Ada yang di tengah-tengah. Nah, cuma memang saya nggak publish karena takutnya kan nanti malah saya dituduh pencemaran nama baik. Tapi saya sering Jangan lakukan dong. itu, dan Udah se anonim, jangan sampai dituduh iya pencemaran nama benar. baik. Susah dicariin nanti. Makanya. Nah, cuman poinnya di sini ialah sekuritas itu atau platform sepenting itu. Jadi kalau ibaratnya kita di medan perang, teman-teman pakai perisai dari kayu dengan perisai yang dari anti baja, ya teman-teman akan selamat dengan perisai yang anti baja. Gitu. Oke. Jadi kalau di motion trade fiturnya banyak, salah satunya ialah ya break order Nanti ya dulu, kalau saya pribadi jangan ke pakai. fitur dulu, jangan ke Oh, fitur dulu. Jangan ke fitur dulu. Jangan baru mau cepet-cepet, cerita. Oke, oke. jangan cepet. Ya. Terlalu semangat nih Om Silent nih, Terlalu ya. semangat. Terlalu Betul, semangat nih betul. ya. Kita pelan-pelan biar audiensnya juga mencerna dengan baik gitu loh apa yang disampaikan oleh Om Silent. Nah, kan ini sekarang bicara tadi udah bicara ya masalah volatility, kemudian juga masalah saham-saham yang mungkin saja ada potensi-potensi untuk memberikan jackpot ya, karena kan Ya, ya kayak hari ini lah ada beberapa saham ya di bawah turun, udah gitu kejemput deket-deket supportnya, kemudian tiba-tiba closingannya udah hijau betul, lagi atau misalkan betul. ditutup kuning. Nah, kan banyak orang sebenarnya sekarang ini bertransaksi ini ada ekspektasinya, misalkan oh ini potensi ARA, oh ini potensi jackpot gitu kan, seperti itu. Tapi nggak bisa 100% terjadi karena kan ini kan sebenarnya market bergeraknya sangat dinamis ya. Betul, Yang trading juga kan bukan 1-2 orang gitu loh. Kalau cuma betul, 1-2 orang mungkin bisa janjian gitu kan. betul. Lo jual di harga ARB, gue beli, ntar lo jemput lagi di harga ARA, kan nggak mungkin kayak gitu loh. Nah, dalam kondisi kayak sekarang nih, khususnya untuk trader-trader yang mungkin masih baru atau mungkin juga ya kita sebut trader-trader coronials lah ya, trader-trader yang angkatan corona. Kamu kan bukan angkatan corona kan, karena kan 2000-an aja udah 2020 something aja udah ikutan kompetisi jadi juara gitu, juara walaupun juara 2 gitu kan.
Nah, sebenarnya dari sisi metode, mungkin dari sisi time frame atau dari sisi pendekatan apa ya, trader sendiri gitu ya. Dalam kondisi market kayak sekarang, kemudian juga ada pengembalian implementasi ARB simetris gitu ya. Lebih cocok saham itu beli hari ini, jual hari ini, beli hari ini mungkin jualnya besok. Kan ada istilahnya beli petang jual siang, atau Betul, beli petang jual pagi, atau betul. beli sore jual petang gitu ya, jual pagi. Mhm, mhm. Atau misalnya cenderung udahlah kita trend following atau misalkan swing trading lah, pegang-pegang santai aja gitu. Jadi dari pendekatan-pendekatan yang ada, menurut Om Silent sendiri, mana yang paling pas nih untuk kondisi market seperti sekarang? Oke. Kalau ditanya kondisi sekarang, sebenarnya balik lagi mungkin ke preferensi karakteristik dari teman-teman sekalian ya. Karena kan kebetulan kita di community kan saya juga udah banyak bertemu orang, dan memang tiap orang punya karakteristik masing-masing gitu. Kayak misalnya sesibuk apapun mereka ini sempat untuk pegang HP, untuk trading, untuk scalping. Ada yang punya waktu luang, tapi karena mungkin mental dan psikologis nggak bisa scalping, padahal waktunya banyak dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dibilang mana yang paling cocok, sebenarnya event itu scalper atau tadi mungkin Om Luk sebut beli pagi jual sore ya, BPJS gitu kan, itu kan, atau enggak BSJP beli sore jual pagi, itu kan udah sering banget kita dengar. Lalu juga swing trader, sebenarnya tiga-tiganya masih relevan, baik itu sebelum pemberlakuan ARB atau bahkan mungkin sesudah gitu ya, sesudah pemberlakuan ARB simetris. Nah, cuman yang mungkin yang menjadi catatan ialah bahwa seperti tadi yang saya bilang, kalau ditanya metode, mungkin saya boleh share sedikit ya. Saya share sedikit bagaimana trading saya yang saya gunakan gitu ya bersama teman-teman kita di Silent Trader Academy. Ialah satu, balik lagi ke poin yang awal-awal saya sampaikan, filteringnya emitennya uptrend dulu. Gitu. Jadi kalau teman-teman follow kita, hampir semua emiten yang kita share trend. Trend itu kan kebagi jadi tiga ya, primary, secondary, minor, gitu ya. Tapi secara general trennya uptrend dulu. Itu dulu. Lalu ketika kita udah filter, maka mau kita scalper, mau kita swing trade, mau kita BSJP, tiga-tiganya akan match. Tapi kalau misalnya kita trading di saham yang let's say non-trending ataupun downtrend, maka swing trade nggak relevan, Om Lu. Karena kan kalau swing trade mungkin lebih cenderung follow the trend ya, trend following, gitu ya. Maka di dua trend ini saham-sahamnya nggak relevan. Makanya kita adjust. Jadi kalau teman-teman memang sukanya cari emiten yang non-trending, ya, maka metode paling tepat apa? Beli di support, jual di resist. Udah, sesimpel itu. Tapi untuk swing, ketika dia tembus breakout dan valid, baru trend following. Ya. Lalu kalau downtrend, kalau downtrend memang saya nggak suggest, tapi banyak juga teman-teman trader yang pendekatannya cari emiten downtrend, seperti yang tadi Om Luf bilang, ada emiten yang turun dulu, jemput bawah, closingannya hijau. Ya, karena seperti yang dibilang volatility dengan range yang makin lebar, ya tentu kan ini sebenarnya sebuah opportunity ya bagi teman-teman yang bisa manfaatin gitu. Meskipun ada risiko juga yang setimpal kalau kita gagal atau salah analisa. Jadi pendekatan saya cari yang uptrend dulu ya. Lalu saya belinya ketika di correction. Nah, correction ini kita bisa nentuin pakai beberapa metode. Ya, kalau teman-teman yang udah expert bisa pakai Fibonacci ya, Fibonacci retracement. Atau kalau yang paling simpel, pakai aja moving average. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada 5, ada 10, ada EMA 20. Nah, tinggal sesuaiin. Oh, saya tradingnya harian atau mentok-mentok 1-2 minggu. Maka ketika emiten-emiten yang lagi uptrend ini koreksi dan bertahan let's say di atas EMA 5 atau EMA 10, entry aja. Ketika dia jebol, breakdown di EMA 5 atau EMA 10, cut loss. Simple. Oke. Ya, lalu mungkin poinnya adalah di combine ya. Jadi kalau saya menggunakan moving average, saya biasanya selalu combine dengan classic support. Jadi teman-teman tetap tarik garis manual. Karena biasanya moving average dan support manual atau support klasik itu biasanya sama. Angkanya kurang lebih sama. Gitu. Itu sih yang paling simpel Om Luk. Beli pas koreksi, tinggal cari resistance, lepas. Tuh, ingat gitu. Ya teman-teman ya, misalnya beli di support, jual di resisten, kayak gitu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan belinya di resisten, jualnya di support ya.
Itu sedekah namanya ya. Oke. Nah, sebenarnya juga aku juga ada nih beberapa teman-teman ya, karena yang udah sering pakai motion trade ya. Ini salah satu tools yang mungkin banyak orang yang nggak pakai ya, maksudnya nggak sering pakai tipe order kayak gini. Tipe ordernya ini cocok buat mereka yang memang suka ngantri-ngantri koreksi tadi tuh. Siapa namanya, Om Silent. Ya. Itu aku biasanya kalau trading ya, biasanya kalau trading misalkan let's say trading mau aku tinggal lah gitu Ya. kan, dengan harapan istilahnya saham itu digocek sampai ke level-level support gitu ya, atau di level-level ARB seperti itu, atau mungkin dulu 7%, 15% gitu ya. Biasanya aku pakai if match order gitu ya, if match Wah, order. Jadi kalau mantap. enaknya pakai if match order itu, aku selalu apa ya, misalnya kan namanya orang ya sekarang kalau trading yang harian atau misalkan trading yang ngambil kesempatan sedikit-sedikit gitu ya. Order dulu tuh ya, order di harga ARB, kemudian 4-5 tick kemudian udah langsung automatically terjual gitu. Nah, itu salah satu tools dan salah satu apa ya, cara order Fitur yang unggulan. paling sering aku pakai gitu loh. Kalau nggak sempet ngeliat market gitu ya. Nah, kalau di sisi Om Silent sendiri gitu ya, tools apa yang paling sering dipakai? Oke, sebenarnya kita sama nih Om Luk ya. One of fitur yang menurut saya sangat applicable dan kebetulan saya pribadi pakai itu if match order. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih belum ngeh, jadi if match order itu memungkinkan kita antri beli ya, dan sistem itu langsung antri jual ketika antrian beli kita udah kejemput. Gitu. Keunggulannya apa? Keunggulannya mungkin kadang kalau kita event itu scalping ya, atau ya kayak tadi mungkin Om Luk ditinggal bentar atau gimana, ketika kita dapat kita kan harus antri jual lagi manual. Betul. Dan balik lagi ya, kalau kita telat semenit 2 menit, kadang antrian di offer yang kita mau tuh udah tebel. Betul ya Om Luk ya? Betul. Kadang beda berapa detik, wah udah ada yang nembokin nih katanya 20.000. Tapi kalau if match order, sekali dapat sistem langsung antri jual. Jadi ibaratnya kalau kita ngantri konser, kita jalur fast track tuh. Karena langsung ngejual. Kita nggak harus input ketik lagi manual, itu enggak. Dan itu bisa disetting maksimal sampai 10 tick. Kalau nggak salah ya Om Luk ya. Betul. Gitu. Tapi kalau saya scalper, saya sering tuh. Seperti yang Om Luk bilang, buka time frame menit, cari support terdekat, antri, setting 3 tick. Udah selesai. Tinggal tunggu dan sistem berjalan dengan sendirinya. Ya, itu yang mungkin fitur yang salah satu yang paling saya pakai. Lalu yang kedua GTC. Mungkin GTC ini di semua sekuritas harusnya ada ya, teman-teman ya. Cuman yang mungkin membedakan pertama dari jangka waktu. Jadi kadang aku kan ada trading waran juga ya, Om Luk ya dan teman-teman. Ya meskipun Nah, ini itu saya nggak suggest teman-teman trading waran sih, tapi saya trading waran, dan waran itu kan beda, selisih satu harga pun selisihnya jauh. Makanya kalau untuk waran kita harus dapat harga sebest mungkin gitu. That's why salah satu option yang paling baik ya pakai GTC. Dan itu bisa di set 1 bulan. Even if match order kita bisa set 1 bulan. Betul ya Om Luk ya. Nah, sedangkan ada di beberapa platform yang saya dulu sempat pakai, keterbatasannya cuma 1 minggu. Jadi after 1 minggu kita harus set manual lagi. After 1 minggu, sedangkan baik itu GTC atau IFMAX 30 hari atau 31 hari. Jadi kita tinggal set, ya tinggal bulan depan kalau nggak kena antri lagi. Nah, GTC ini saya gunakan untuk BSJP nih Om Luk tadi. Beli sore, langsung jual pagi. Karena kan BSJP itu memang fokusnya kita cari untung, let's say 1-3% di menit awal. Betul ya teman-teman ya dan Om Luk ya. Dan karena kita fokusnya cuma jual 1-3%, maka fokus kita yang penting kejual. Betul teman-teman ya. Nah, karena fokus kita yang penting kejual, maka gimana caranya kita mau antrian kita paling depan. Betul ya teman-teman ya. Dan itulah fungsi GTC yang mana bisa di-setting. Contoh, misalnya ini kan udah closing nih, ini tanggal 13 ya. Benar ya 13 ya, 13 September. Kita mau jual nih untuk tanggal 14 misalnya. Kita bisa setting dari jam sekarang, atau bahkan dari close market juga bisa, atau bahkan pas live market, misalnya kita beli emiten di jam 15.30, kita mau jual besok,
kita tinggal ganti tanggal GTC ke tanggal 14, udah selesai. Jadi kita nggak perlu tunggu sampai waktunya, atau kita nggak tidur nih Om Luk. Dulu saya pernah tuh. Jadi sekuritasnya harus jam 12. Nah, 00.00 saya nggak tidur. Tungguin, baru setting, baru antri. Di GTC nggak perlu. Oke. Gitu. Jadi tinggal Anda setting, tergantung tanggal yang Anda mau, udah selesai. Tidur nyenyak, nggak banyak pikiran. Ya, so far kalau antrian ya oke. Gitu. Ya, Oke. mungkin teman-teman bisa buktiin sendiri kali ya Om Luk ya. Maksudnya teman-teman bisa coba sendiri. Karena kalau nggak dicoba juga nggak akan tahu gitu. Ya. Kalau cuma dengar aja. Itu sih Oke. dua fitur itu sih. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, ada beberapa pertanyaan udah masuk nih sekarang. Apa sih yang menjadi hal yang perlu banget dipersiapkan oleh para trader untuk memaksimalkan transaksinya di tengah kondisi market seperti sekarang? Oke, apa yang perlu dimanfaatkan? Dipersiapkan. Oh, dipersiapkan ya. Hmm. Pertama tentu ini ya, investasi leher ke atas Om Luk ya. Jadi Ya. ya mungkin dengan salah satu contohnya event-event edukasi seperti ini, dan setahu saya kan MNC sering juga Zoom ya. Kalau nggak salah Om Luk ya, sering banget Zoom gratis gitu kan, edukasi-edukasi udah pengajarnya udah ada juga. Ya edukasi-edukasi seperti ini yang event kita nggak mau yang berbayar, yang gratis source-nya banyak. Jadi apapun teman-teman invest, trading, scalper atau anything lah teman-teman sebutnya apa, investasiin dulu ilmunya teman-teman, investasi dulu layar ke atas gitu. Kalau trader ya minimal kita tahu dulu ya tren itu kebentuk seperti apa, syarat emiten atau saham ini dibilang uptrend, syaratnya apa, emiten ini disebut downtrend, ciri-cirinya apa gitu, support resist artinya apa, fungsinya apa, ketika support itu tertembus ke bawah artinya apa, kalau resisten itu breakout tembus ke atas artinya apa. Sesimpel itu dulu. Jadi nggak perlu kita loncat-loncat baru kenal langsung belajar Fibonacci atau langsung tanya Elliott Wave, itu salah besar. Karena mau bagaimanapun event itu Elliott Wave, Fibonacci itu bagian dari teknikal itu sendiri, ujung-ujungnya support resisten yang nanti yang kita pakai. Gitu. Betul. Jadi menurut saya investasi layar ke atas dulu itu poin pertama yang paling penting. Lalu yang kedua ialah menyesuaikan dengan pasti karakteristik kita dengan time frame trading kita. Ini yang menurut saya masih banyak banget yang suka mispersepsi. Gitu. Contoh beli saham, ya ekspektasinya untuk trading pendek misalnya Om Luk, mungkin 1, 2, 3 hari mau lepas. Tapi belinya saham BBRI. Itu kan sesuatu yang mungkin nggak terlalu cocok ya. Karena mau bagaimanapun BRI saham bagus nggak? Yes, saham bagus. Tapi kalau tujuannya untuk trading, apalagi beli sore jual pagi, itu nggak relevan. Karena pergerakan saham BRI sangat slow bisa dibilang. Paling naik cuman 0,5% atau 1% mentok-mentok. Gitu. Atau sebaliknya, ya teman-teman maunya swing panjang misalnya. Ya teman-teman misalnya mau swing panjang, tapi teman-teman masih belum mengerti bagaimana tren itu dikatakan uptrend. Ujung-ujungnya kita beli saham yang lagi sideways atau bahkan downtrend disebutnya swing. Itu menurut saya satu pemahaman yang salah dan itu banyak terjadi. Jadi teman-teman cross check dulu ke diri sendiri, coba teman-teman pikir, saya ini tipikalnya gimana ya? Apakah saya misalnya siap keep lama untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, let's say, atau tipikalnya saya nggak apa-apa deh, cuan dikit-dikit yang penting cuannya dapat. Nah, kalau seperti itu ya berarti kan tipikal Anda day trade atau scalper. Kalau tipikal Anda seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan, mungkin tipikal Anda ke time frame yang lebih besar. Ya. Lalu yang ketiga ialah menggunakan tools-nya sesuai dengan karakteristik. Tools itu bisa dari platformnya. Kita menyesuaikan dengan anything lah, platform apapun yang teman-teman pakai, teman-teman harus kuasai. Ya. Wah, itu sering banget kejadian tuh. Lalu misalnya lagi trading tiba-tiba di platformnya muncul tulisan, kita bingung. Akhirnya kita panik ya, emiten yang lagi kita trading misal lagi naik turun, yang harusnya untung jadi buntung. Gitu. Lalu tools berikutnya ialah ke indikator mungkin ya, atau lebih ke teknis yang kita gunakan. Seperti yang tadi saya sebutin, jangan sampai kita time frame-nya cuma beberapa hari, kita pakai EMA 200 untuk analisa, kurang tepat. Begitu pula sebaliknya,
kita mau swing panjang nih, ya, swing bulanan, tapi kita pakai EMA 5, nggak relevan juga. Jadi mungkin 3 poin itu yang kita harus persiapin di awal. Jadi kalau 3 poin ini udah dipersiapkan, saya yakin mau kondisi market berubah bagaimanapun, mau kondisi regulasinya dirubah, teman-teman tetap bisa survive 3 poin ini. Oke. Nah, ini pertanyaan pribadi dari aku, mungkin nggak ada di Boleh. dalam hal yang aku coba ini. Sejak bulan September ini atau dari bulan Agustus sampai September kan biasanya kalau orang trader itu kan ada saham-saham yang memberikan repeating reward ya, atau rewardnya berulang gitu loh. Nah, kalau dari Om Silent sendiri, saham-saham apa sih Om Silent yang selama dari Agustus sampai September itu sering kasih cuan buat Om Silent di trading? Oke. Kebetulan berarti dalam periode sebulan ke belakang lah ya Om Luk ya. Betul. Kebetulan memang ya mungkin teman-teman juga udah tahu sektor migas ya. Mungkin spesifiknya migas dan juga lagi hot berita EBT ya, EBT, energi baru terbarukan. Jadi mungkin kalau bisa saya sebut Sebut aja, emitennya, sebut disclaimer on ya, ini aja, bukan nggak apa-apa. Di bukan sini berarti sebut ajakan nggak apa-apa. beli ya. Ya. Pertama saya lumayan sering transaksi di PGEO, BRPT. Ini kan geothermal ya, mereka punya geothermal yang merupakan salah satu dari EBT. EBT itu kan banyak ya, ada air gitu ya, PLTA kayak Kin dan Arko itu kan EBT yang PLTA. Nah salah satu juga panas bumi itu ada BRPT dan PGO yang kebetulan semua emiten yang saya sebutin tadi itu trennya naik, teman-teman bisa cross check. Jadi inline dengan perkataan saya di awal, saya memang tradingnya di emiten-emiten yang uptrend. Lalu untuk minyak sendiri, karena kalau kita tahu harga minyak lagi gila-gila nih Om Luk ya, dalam beberapa hari atau minggu terakhir, ya emitennya salah satunya adalah ada Medco, ini yang lumayan sering saya tradingkan, Elsa, dan juga Energy. Itu jadi sebenarnya kalau bisa dibilang dalam sebulan terakhir ya di sektor-sektor itu aja Om Luk, cuman ganti-gantian aja. Ya, masuk ke sini, pindah ke sini, masuk ke sini, pindah ke sini. Tapi di ruang lingkup di sektor-sektor yang memang lagi uptrend tadi. Oke. Jadi emang karena ada sentimen positif, Betul, baik itu dikaitkan dengan kebijakan, baik itu dikaitkan dengan harga komoditas, baik itu betul, dikaitkan dengan mungkin siklikalnya seperti mhm, itu ya. Oke, thank you. betul. Nah, sekarang saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari para user ya. Kita Boleh, coba lihat gitu ya. jangan Eh, tanya nama ya. Jadi tanya nama, usia, gender dan sebagainya. Sekarang kita coba nih, Om, Mhm. gimana cara Om Silent melakukan screening apa ya? Melakukan screening saham di aplikasi Motion Trade. Gimana caranya tuh? Oke. Pertama ya, kalau screening saya pribadi, the best screening ialah menggunakan running trade. Itu menurut saya satu hal yang common dan basic dan masih efektif. Cuman memang minusnya kita harus punya waktu. Tapi balik lagi ya, kita kalau mau scalper day trade, ya kita harus ada effort. Nggak bisa kita nggak ada effort mau profit, itu nggak bisa. Gitu. Jadi salah satu yang paling cepat dan simple lewat running trade dulu. Itu satu. Gitu ya. Lalu yang berikutnya setelah lewat running trade, proses-proses berikutnya kalau di motion, itu kan ada yang namanya trader view. Betul ya, Om Luk ya? Betul. Ada trader view, ada juga dealer view. Nah, di trader view ini ada salah satu yang lumayan menarik. Ini juga bisa jadi indikator sebenarnya. Ialah dari chart BOSB. Ini sebenarnya di belakang saya motion punya ini sih ya. Tampilan motion punya trader view. Ya mungkin nggak kelihatan. Jadi itu bisa jadi indikator. Ya, di mana Oke. untuk scalper. Ya, lalu ada satu lagi yang bid over comparison itu ya. Ya, Mungkin saya lupa istilahnya. yang mana? Jadi yang ada biru dan hijau Oh, dan itu. merah. Jadi kalau Itu hijaunya makin power tebal, technical analysis. ya, oh iya betul itu. Jadi kalau hijaunya makin tebal, berarti dalam setengah jam itu transaksinya lagi rame frekuensinya. Orang yang beli atau HK itu lagi tinggi. Nah, tinggal kita terakhir buka chart 5 menit, terserah itu preferensi teman-teman, chart 1 menit, chart per tick. Ya, karena kalau di MNC kan kebetulan ada trading view juga ya. Yang Ada mana kan trading. indikatornya teman-teman bisa bisa pakai lebih dari 3. Betul ya Om Luk ya. Kalau Betul. kita kan biasa di website gratisan tuh. Mm-mm. Habis delay indikator 3. Mentok. Indikator. Gitu. Tapi kalau di MNC saya udah coba itu bisa lebih dari 3 teman-teman pakai. Gitu. Lalu kalau untuk screening berikutnya
balik lagi itu kalau nggak salah ada ranking di mana diurutin Total dari posisi bid bid offer. offer. Ya, bid dan offer di compare bid yang lebih tinggi secara rasio daripada offer diurutin dari yang paling atas. Nah, itu saya Oke, sering nemuin tuh, Om Luk. Mungkin next besok-besok saya buatin videonya kali ya. Jadi betul, kalau betul. teman-teman buka di laptop ya versi PC itu ada teman-teman bisa urutin. Jadi rasio bit yang lebih tinggi misalnya 5 kali lipat, 10 kali lipat itu nanti diurutin ke paling atas. Jadi kita bisa kami lagi di sana apa lagi ngebit di sana. Itu bisa kelihatan. Gitu. Itu yang mungkin Oke. saya nggak tahu sih di platform lain ada atau enggak. Gitu. Tapi kalau Ada setahu belum ada. saya salah Itu satunya itu iya itu mungkin semua di, itu di semua MNC aku deh. itu semua aku yang bikin itu. Nah, ini Omluk lagi yang bikin, betul ya. Jadi kita kasih plus juga nih ke Omluk nih. Tapi aku senang ya dalam arti apa yang tadi disebutin sama Om Silent ini sebenarnya memang objektif kita di sini membuat apa ya hal-hal yang memang bisa membantu trader itu ngambil keputusan lebih cepat gitu ya. Tadi ya trader view, BOSB chart, kemudian core buy sell analysis, bid offer ranking dan jangan lupa Om Silent ya bahwa di running trade itu sebenarnya sekarang sudah bisa di screen Ya, ya di difilter ya. screen berdasarkan saham-saham yang dihajar kanan berapa banyak itu Ya, udah ada. ya betul betul. Bisa difilter. Ya itu Bisa juga poinnya sih. Betul, gitu. Jadi itu juga bisa ngebantu sih buat teman-teman sih. Oke, betul. itu tadi pertanyaan dari Saltira ya. Sekarang kita lihat lagi pertanyaan berikutnya nih. Ya. Menyikapi ARB simetris ya. Apakah kita harus makin agresif atau justru kita makin berhati-hati nih? Oke, menurut saya keduanya bisa sih gitu. Jadi di satu sisi mungkin kalau balik lagi ya, kalau mental kita udah siap, psikologis kita udah siap, even kita punya keilmuan udah siap, agresif menurut saya nggak masalah. Agresif kita iringi dengan kehati-hatian itu akan jadi bagus menurut saya. Nah, gimana cara kita berhati-hati? Ya paling gampang satu, jangan pernah ragu untuk pasang automatic stop loss. Itu mungkin saya yakin teman-teman sering deh. Udah tahu nih stop lossnya di sini. Tapi teman-teman sering memilih untuk stop loss manual. Ya, pasti saya yakin sebagian besar masih lebih suka stop loss manual. Gitu. Padahal ya kalau area stop loss yang kita tentukan itu tepat, sekali sentuh biasanya langsung turunnya tuh langsung gila. Dan kalau kita jual manual, 70% pasti yang harusnya loss 5%, let's say, pasti ujung-ujungnya cut loss jadi 7%, 10%, dan seterusnya. Jadi pertama, untuk kehati-hatian jangan pernah ragu untuk pasang automatic stop loss. Kalau di motion, pakai break order. Dan itu bisa disetting sampai 31. Dan sebenarnya ada trik-triknya nih. Mungkin saya nggak bisa cerita di sini karena mungkin cukup kompleks. Mungkin di next kesempatan atau mungkin di Nanti IG kalau kami pribadi nanti akan saya nanti contohkan. Ada Om trik-triknya yang gampang bisa sih nanti disetting di motion. paling gampang sih nanti kamu bikin videonya, kamu share di Betul. YouTube kamu, nanti tag kita, nanti kita coba Oh iya, rebroadcast di tempat kita juga ya. boleh, boleh, Gitu. boleh, boleh, boleh. Oke, Boleh. Jadi itu bisa disetting ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, itu bisa disetting meningkatkan agar cut loss-nya itu berhasil. Maksudnya automatic stop loss-nya itu berhasil. betul. Karena juga memang ada beberapa tools juga yang bisa kita pakai, misalnya kayak contoh saya tuh yang salah satu tools yang paling sering saya pakai itu adalah tools yang disebut sebagai off high 3% biasanya sih. Oh, Jadi oke. Jadi saya akan jual sebuah saham kalau dia sudah turun 3% dari high-nya hari itu. Hmm, Itu paling bagus itu. oke, itu di trailing order ya, Om Luk ya. Betul. Betul ya? Itu Iya. itu cocok tuh misalkan kalau teman-teman Mhm. antisipasi ya saham-saham yang udah naik cukup tinggi, kemudian kalian nggak berani jual saham itu karena takut saham tersebut masih akan naik. Ya.
Ya, Tapi wah juga takut itu menarik kalau banget saham ya. itu tiba-tiba Mhm. ARB gitu ya. Jadi pakailah kondisi of high 3% sih. Nanti kalian bisa itu, nah kalau bisa nanti kalau dari sisi Om Silent Siap, bisa bikin videonya, nanti tag ke kita juga ya. siap, Oke Om Silent, siap. Mhm. sebelum kita tutup malam hari ini mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Om Silent punya waktu 1 menit buat disampaikan kepada Closing audience. statement ya. Oke, balik lagi mungkin pesan-pesan baik itu buat teman-teman yang mungkin baru berapa bulan di pasar saham atau mungkin yang masih mencoba mencari jati diri atau kan nggak usah khawatir pasar saham itu atau pasar modal sesuatu yang luar biasa ya kata Pak Lokeng Hong ini harta karun di Indonesia gitu pasar modal. Nah, cuman bagaimana tinggal kita memanfaatkannya dengan baik yang tadi saya dan Om Luk udah sering sampaikan dari awal sesi hingga sesi terakhir ini. Oh ya, Om Luk ini di record ya BTW ya? Ada Atau di post? Oh, ada ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, nanti tinggal bisa tonton ulang dan pesan saya nggak usah pernah takut untuk mencoba ya, nggak usah takut untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Dan tentu dari kegagalan-kegagalan tersebut teman-teman bisa belajar menjadi the next level trader yang lebih baik tentunya dan terus belajar ya keep improve gitu ya resource teman-teman banyak untuk belajar event yang free atau berbayar jadi menurut saya nggak ada alasan untuk teman-teman nggak bisa sukses di pasar modal tinggal mungkin waktunya aja ya ada yang mungkin suksesnya dalam waktu yang dekat atau ada yang mungkin bisa suksesnya dalam ya beberapa waktu ke depan karena trading atau kita di pasar modal ini kan bukan cuma 1-2 hari bagaimana kita bisa sustain di pasar modal ini untuk jangka waktu yang panjang atau let's say sampai kita kakek nenek gitu jadi ya mungkin itu aja sih Om Luk pesan dari saya. Oke, thank you untuk Om Saila. Jadi aku mau recap sedikit ya buat teman-teman ya. Jadi memang tadi dari hasil diskusi dengan Om Silent yang disampaikan ini poinnya daging-daging semua. Kemudian juga thank you Om Silent udah mengeksplor dan Thank menggunakan you. motion trade dengan baik fitur-fitur yang ada gitu ya. Jadi buat kalian yang memang MNCers yang baru saja join atau mungkin peserta dari Silent Trader Academy ya. Penting sekali yang disampaikan tadi oleh Om Silent bahwa investasi leher itu penting banget. Ilmu itu banyak banget tentang saham. Dan kita akan konsisten untuk memberikan ilmu-ilmu baik itu melalui post kita, story kita, feed kita, maupun juga live-live konten seperti ini. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus tahu juga karakter disesuaikan dengan time frame kalian gitu. Jangan sampai karakter kalian misalnya let's say santai tapi time frame-nya terlalu pendek gitu ya. Atau time frame kalian karakter kalian terburu-buru tapi pakai time frame-nya panjang itu juga nggak mungkin gitu ya. Lalu pastikan tools yang tersedia di aplikasi online trading kalian juga bisa mendukung tadi karakter dan time frame kalian supaya apa? Supaya kalian bisa explore itu dengan baik, kalian bisa maximize dengan baik karena tanpa tools ya yang disediakan oleh banyak securities yang ada sekarang kalian akan terpatok ke satu karakter aja gitu loh. Padahal tools ini sebenarnya udah dibuat untuk multi karakter, tinggal disesuaikan. Dan yang pasti indikator ini jangan sampai salah gitu, jangan sampai salah, jangan sampai misalnya kayak tadi disebutkan udah tahu mau tradingnya jangka pendek tapi pakai indikatornya jangka panjang gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Kalau mengenai pemilihan saham tadi pilihlah saham-saham yang uptrend ya, kemudian sesuaikan juga dengan ketersediaan waktu kalian, kemudian juga ketersediaan tools yang ada sehingga apa? Sehingga kalian betul-betul bisa memanfaatkan momentum yang ada untuk mendapatkan profit baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau tadi Om Silent sharing juga saham-saham apa yang kemarin sudah banyak memberikan cuan, ada 5 saham ya, dikaitkan juga dengan sentimen diperhatikan, baik itu sentimen commodity price, sentimen cyclical maupun juga sentimen berita-berita kebijakan yang ada. Tadi dari pengalaman selama 1 bulan terakhir memang banyak diuntungkan oleh saham-saham terkait dengan EBT dan juga saham-saham terkait dengan oil seperti Medco, Elsa Energi dan juga PGEO dan BRPT. Thank you Om Silent. Nanti kita Thank you ketemu Om Luk. kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak bagaimana komunitas dari Silent Trader Academy bisa lebih powerful dengan menggunakan motion trade dari MNC Sekuritas. Saya Lukman Hakim, mohon pamit, undur diri. Sampai jumpa 2 minggu lagi di IG Live bersama
motion trade. Thank you, bye bye. Thank you teman-teman, thank you Om Luke dan MSC Sekuritas.